Hello everyone, Shalom. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Pada hari ini saya kedatangan tamu Tante Yohana Hidayat. Terima kasih loh Tan, udah bisa kesini jauh-jauh. Sama, Tante perkenalkan diri dulu dong sama Iya. teman-teman yang mendengarkannya nih. Oke, nama saya Yohana Hidayat. Saya punya suami Andi Hidayat dan saya punya 4 anak laki-laki. Cucunya udah berapa sekarang? Cucunya ada 4 laki-laki, Wah. tapi mantunya cuma 3, kurang 1. Satu lagi nanti menyusul Tante. Amin. Terpuji nama Tuhan, Tante punya anak dan cucu yang sehat-sehat dan pinter-pinter, semuanya Tan, luar biasa. Yes. Memang karunia Tuhan itu sangat luar biasa kepada umatnya. Nah, Tante Yohana ini adalah salah satu supporter saya, dengan on top of teman-teman seiman saya yang selalu support saya. Tante Yohana itu selalu telepon saya, Eli jangan lupa berdoa, baca Alkitab di dalam pergumulan hidup saya, terutama pada saat saya menjalani pergumulan kanker payudara. Tante itu selalu setiap hari baca saat teduh Eli, firman Tuhan itu supaya menguatkan kamu bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh bimbang kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan menolong kamu, Eli. Terima Yes. kasih banyak Tante Yohana ya. Sama-sama, kita kan sama-sama anak Tuhan. Betul, amin. Saling menyayang. Amin. Amin. Nah, pada hari ini Tante Yohana akan share kesaksian yang luar biasa. Mukjizat yang Tuhan berikan kepada Tante Yohana sekeluarga. Ya kan Tante ya? Yes. Go ahead Tan, silakan Tan. Oke, saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan mujizat yang Tuhan berikan di dalam Amin. rumah tangga saya. Amin, amin. Pada tahun 1992, saya itu sekeluarga pindah ke Amerika, membawa anak 4 dan 1 suami, dan saya sendiri. Dan saya waktu itu merasa bimbang. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan akan membawa saya ke Amerika semua keluarga ini? Apakah Tuhan telah menyediakan semuanya? Tapi saya berdoa, every day, setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan jalan. Kalau Tuhan mengendaki, pasti Tuhan akan memelihara. Amin. Di mana saya berada. Setelah itu kami tekad kita pindah ke Amerika bersama 4 anak, suami dan saya menuju Florida, dan saya bertempat tinggal di Lakeland. Ya. Setelah itu suami saya belum ada pekerjaan, saya pun juga belum pandai bahasa Inggris, Yes. dan saya mulai belajar, saya mulai sekolah, dan sewaktu 6 bulan kemudian suami saya mencari pekerjaan di kota Orlando. 1 jam lah kira-kira dari Lakeland. Iya. Karena suami saya belum ada pekerjaan, dan suami saya mencari pekerjaan. Setelah itu dia kembali ke mobil bersama saya dan kita akan pulang. Setelah itu suami saya starter mobil, tahu-tahu dia merasa jantungnya itu sakit. Yuk, kenapa ini? Kenapa? Oh, mungkin masuk angin. Saya bilang, saya selalu bawa minyak angin, Iya, lalu iya. saya olesi, Iya. tapi kayaknya enggak, yuk, ini kayaknya jantung. Please bawa aku kembali ke office. Itu tadi kantor yang suami saya mencari pekerjaan. Ya. Dan saya membawa suami saya kembali ke sana, dan dia langsung duduk di bawah tangga dan dia tergeletak. Terus saya naik ke atas, saya minta tolong untuk menelponkan 911. Puji Tuhan, setelah dia telepon 3 menit, Tuhan itu telah menyediakan ambulan datang. Oh, puji Tuhan. Langsung semua paramedik dia datang, dan dia memberi oksigen, memberi obat di bawah lidah. Yes. Terus dia agak enakan. Dan setelah itu para medik dia mengatakan kita harus bawa suami saudari ibu ke rumah sakit. Oke. Tidak tahunya Tuhan pun telah menyediakan. Di belakang office yang suami saya mencari pekerjaan itu, rumah sakitnya di situ. Puji Rumah Tuhan. sakitnya besar sekali. Puji Tuhan. Oh, saya lega banget rasanya. Kok cepet sekali. Semuanya itu. Iya. Dan semuanya Amin. itu tidak terlambat. Amin, amin. Dan
Setelah dia masuk di rumah sakit, ditangani semua, langsung dikasih thinner itu untuk mencairkan darah. Langsung dia keluar ke darah di hidung. Tapi dokter mengatakan, oh oke, nggak apa-apa. Saya berdoa terus, dan saya pun belum pandai bahasa Inggris. Jadinya ya saya belajar sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhan saya mempunyai teman Bilik Mary. Itu anak dari Om Co, lalu dia datang visit, lalu dia selalu bersama saya. 3 hari kemudian saya pulang ke Lakeland dan suami saya beristirahat. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah menolong. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, kira-kira 2 tahun suami saya makin hari makin lemah. Makin lemah. Dan saya selalu berdoa, gimana Tuhan? Saya ini baru pindah di Amerika, pekerjaan belum dapat, suami saya juga belum dapat pekerjaan. Dan apa yang harus kami lakukan? Dan saya mempunyai pikiran pun bingung sekali karena saya tidak punya asuransi. Tapi pada waktu beberapa bulan setelah itu suami saya kena heart attack lagi, dan suami saya bawa ke rumah sakit Lakeland karena dia ada di rumah, jadinya tidak jauh-jauh. Lalu dokter mengatakan bahwa jantungnya ada yang rusak dan arterinya 4, ada yang buntunya 100%, 90, 70, dia harus dioperasi dan diganti urat yang baru. Dan saya mengatakan pada dokter, please dokter, kalau memangnya dokter harus mengoperasi, please operasi suami saya. Dokter agaknya iya atau enggak, karena mungkin dia berpikir saya tidak punya insurans. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan itu menyediakan semuanya. Lalu dia operasi suami saya. Setelah dia operasi, semuanya dibuka. Zaman dulu itu mungkin sulit cara operasinya, nggak seperti zaman sekarang. Itu sudah 29 tahun yang lalu. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dan sampai hari ini suami saya berumur 76 tahun. Dan dia sehat, tak kurang suatu apapun. Dan waktu saya pergi itu, saya selalu bimbang, Tuhan, masa sih saya harus pindah dari rumah saya, dari pekerjaan saya, dari semua family orang tua. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk pindah. Dan Tuhan telah memelihara dan mengatur semua jalan kami sampai di Amerika. Kalau saya tidak pindah, saya sudah jadi janda. Suami saya sudah mati pasti. Tapi Tuhan mengirim itu untuk suami saya tuh bisa hidup, mendampingi saya, anak-anak dan mantu-mantu dan cucu-cucu, dan saya merasa happy dan bahagia karena Tuhan adalah sangat Tuhan yang bisa diharapkan. Begitu. Saya puji Tuhan. Terima kasih Tante Yu. Kesaksian yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Di mana Tuhan tidak lupa, atau di mana Tuhan selalu menolong umatnya di dalam kesesakan. Dan juga yang penting bagi kita adalah kita percaya ya Tante ya. Kita surrender, kita percaya, kita nggak boleh khawatir bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan juga tangan Tuhan juga tuh tidak kurang panjang menolong kita semua, dan telinga Tuhan juga tidak kurang mendengar doa-doa kita semuanya. Terima kasih Tante Yohana. Kesaksian ini juga akan menguatkan saya dan teman-teman yang mendengarkannya, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji mengenapi semua janji-janjinya. Kira-kira Tante Yohana ada ayat Alkitab atau rema yang mau di-share, yang bisa menguatkan saya dan teman-teman yang mendengarkannya? Iya, ada ya. Itu ayat emas rema yang Tuhan berikan sebelum saya berangkat ke Amerika. Ada di Kisah Rasul-Rasul 10 ayat 20. Bahwa kata-kata itu adalah bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Janganlah kamu bimbang. Dia mengatakan, aku akan menyelamatkan kamu. Amin. Itulah rema yang saya pegang.
waktu itu saya mau berangkat, saya bimbang. Gimana? Saya mau pindah ke Amerika, semuanya harus kerja sendiri, masak sendiri, bekerja sendiri, dan segalanya sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, pergilah, turunlah dan pergilah. Aku akan menyelamatkan kamu. Dan kami tidak boleh bimbang. Amin. Selalu pasrah, ada kepastian bahwa Tuhan itu bersama kita. Juga ada ayat emas lagi yang saya selalu ingat-ingat di benak saya adalah 1 Petrus 5 ayat 7 bahwa menyatakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu. Tuhan akan menyediakan yang indah, untuk menyediakan yang bagus. Sampai sekarang Tuhan telah menyediakan semuanya. Amin. Semuanya Tuhan sediakan pada saya. Terlebih kesehatan. Amin. Tuhan memberikan pada saya sehat dan suami saya Andi sehat. Puji Tuhan sampai umur 76. Jantungnya Puji Tuhan, puji kuat Tuhan. sampai hari ini. Dan saya berharap saya akan bisa pergi ke Israel untuk melihat semua riwayat hidup Tuhan Yesus. Amin. Amin. Memang betul tuh teman-teman semuanya ya. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai. Teman-teman bisa ada di dalam ayat Alkitab bahwa burung-burung di udara aja nggak pusing sama makanan, Tuhan pelihara ya. Bunga bakung di lembah juga dia nggak perlu beli baju, nggak perlu macam-macam, itu tetap Tuhan pelihara dan menjadi cantik ya Tante Yohana. Warna-warni, Bagus sekali. ragam. Ya apalagi Indah. kita ya Tante ya, kita makhluk Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan juga ciptakan, pasti kita dipelihara ya Tante. Amin. Wah, terima kasih banyak kesaksian yang besar, di mana karya Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang besar kepada Tante Yohana. Ada yang mau di-sharekan Tante Yohana? Cuman saya akan mengingatkan pada Jangan bimbang ya Tante. teman-teman semua, jangan bimbang. Tuhan tuh pasti 100%. Amin. Itu loh. Jadinya kita tidak boleh bimbang. Oh, iya atau enggak, Betul. Kalau Tuhan telah menyuruh, kita harus terus ya. Roh Kudus itu menuntun saudara-saudara sekalian. Amin. Wah, Dan terima kasih. jangan ada kekhawatiran di dalam pikiran kita. Serahkan semua pada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kamu di mana kamu berada. Amin. Terima kasih Tante Yohana. Sama-sama, Eli. Kesaksian yang luar biasa yang menguatkan saya dan teman-teman yang mendengarkannya ya. Dan juga teman-teman sering-sering mendengarkan kesaksian karena ada berkat di behind kesaksian itu, yaitu kesaksian itu menguatkan iman kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang memelihara dan mencukupi kita. Dan kesaksian itu juga kita bisa menular gitu loh. Orang itu ditolong. Kalau Tante Yohana ditolong atau orang-orang ditolong, pasti saya juga ditolong sama Tuhan Yesus. Yang Tuhan penting adalah damai sejahtera di dalam rumah tangga, dalam hati kita. Dan belajarlah mempunyai misbah doa di dalam rumah tangga. Betul. Semuanya. Terima Walaupun kasih. hanya 15 menit, 30 menit, itu waktu yang indah. Dan mendapatkan bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, mencurahkan hati semuanya pada Tuhan. Terima kasih Tante Yohana atas Sama-sama. kesaksiannya dan juga kepada teman-teman semua yang mendengarkannya. Terima kasih telah mendengarkannya dan sampai jumpa pada kesaksian yang berikutnya. God bless you and shalom.